kita ada restoran ya, baru buka bulan Oktober tahun lalu gitu. Kebetulan ada di satu kawasan di M-Block Space ya. Space itu kan. Dan ya mau nggak mau M-Block Space-nya kan harus menutup areanya gitu kan. Jadi ya akhirnya kita juga harus beradaptasi gitu ya, dan keputusan aku sama teman-teman owner, kita nggak ada PHK karyawan gitu. Jadi akhirnya ya kita harus berinovasi, ciptain produk yang memang supaya tetap bisa jalan gitu kan. Dan ya dijalanin aja sih. So far kita fight buat karyawan-karyawan kita gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, dan ya untungnya nggak terlalu banyak ya. Kita cuma ada 12 orang gitu kan. Kebayang tuh yang sampai ratusan atau ribuan gitu, dan gerainya banyak. Kita cuma ada satu gerai gitu. Jadi masih bersyukur lah. Tapi di sisi lain ada juga yang makanan kemasan justru meningkat gitu kan. Hampir 300% gitu. Jadi ya ada berkahnya juga ternyata gitu. Walaupun di mungkin di unit yang lain lagi bleeding gitu ya. Tapi di unit yang satunya lagi ternyata positif gitu, dan grow-nya lumayan. Makanan kemasan ini tuh yang rendang bukan sih, Kak? Ya, yang rendang. Iya. Iya kan, benar. Nah, tapi kalau dari yang restoran itu sendiri, akhirnya inovasi yang dilakukan apakah dibikin saset yang kayak rendang juga kah atau gimana? Nah itu kebetulan kan memang fresh ya, jadi kita masak kan setiap hari. Kalau rendang itu kan memang didesain dengan dapur yang memang sudah siap untuk dikemas gitu ya, dan itu risetnya juga panjang. Mari Pak, risetnya panjang gitu, jadi nggak bisa cuma kita main kemas begitu aja gitu, ada izin, ada apa segala macam karena berkaitan sama makanan gitu kan. Jadi akhirnya yang untuk dapur ini kita open PO sistemnya sih gitu. Jadi pesan untuk diantar besok gitu. Jadi kita made to order lah istilahnya gitu. Nah kalau kita harus kemas lagi, kita belum tahu itu bisa berapa lama. Walaupun untuk beberapa jenis makanan kita tahu lah bisa tahan misalnya 3-4 hari atau sampai seminggu gitu kan. Tapi kan itu harus riset, harus uji bakteri segala macam gitu di tengah pandemi kayak gini. Itu butuh effort dan waktu yang nggak sebentar gitu. Jadi ya kita jalan dengan PO setiap hari aja gitu. Dan ya lumayan, sambutannya juga positif, dan memang karena makanannya memang enak ya, jadi orang akhirnya order lagi gitu. Dulu kan sempat ada mau ekspor itu Kak. Udah dilakuin atau belum sih Kak? Ekspor rendang itu? Ekspor rendang itu masih ongoing prosesnya. Jadi sekarang kita lagi ningkatin, karena kita kan komitmennya tanpa pengawet ya. Jadi dengan apa yang kita punya sekarang, kita lagi udah ketemu sih teknologinya. Kita lagi proses untuk bisa memperpanjang masa kadaluarsanya. Karena kan kalau ekspor itu ada proses shipping segala macam kan, itu kita nggak bisa cuma dengan kalau sekarang kan rendang itu cuma bisa 3-4 bulan kan. Kita minimal harus 12 bulan gitu. Jadi lagi proses perbaikan itulah, termasuk ngurus izin-izinnya gitu.